Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul 100.000 Tubuh Pemurnian. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Lei pun bergerak maju ke arah Yuan Ming dan melancarkan tinjunya sambil berkata, "Akan kubiarkan kau melihatnya, apa itu master sejati hari ini." Melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Lei, rekan-rekannya itu pun menjadi bangga dan berkata, "Anak ini sudah berakhir. Bos adalah prajurit nomor satu Tuan Muda Qin, dan dia pasti bisa mengalahkannya. Bos itu kuat. Dia pasti memukul anak itu sampai mati dan merebut gadisnya." Yuan Ming yang melihat serangan yang datang ke arahnya itu pun dengan sigap menahan tinju itu dengan tinjunya juga, sehingga kekuatan mereka berdua pun saling beradu. Akan tetapi, kekuatan Lei pun tidak dapat menahan tinju dari Yuan Ming, sehingga tulang tangan Lei pun menjadi patah akibat tinju dari Yuan Ming. Lei pun terpental jauh ke belakang dan langsung kalah hanya dengan sekali serangan. Melihat hal itu, rekan-rekan Lei pun terkejut dan seketika menjadi panik. Lalu, Yuan Ming pun datang menghampiri rekan-rekan Lei sambil berkata, "Pergi dan beritahu Qin Zhao, aku benci dengan masalah. Jangan main-main denganku. Jika tidak, aku akan menghapus dirinya untuk selamanya." Mendengar perkataan Yuan Ming, rekan-rekannya Lei pun langsung lari ketakutan dan mereka pun pergi meninggalkan Yuan Ming. Kemudian, Yuan Ming pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari obat Ganoderma api. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai ke tempat tanaman obat itu berada. Su Ying yang melihat ada keramaian di depan itu pun berkata, "Saudara Xuan Yuan, ada orang di sana." Mendengar pertanyaan itu, Yuan Ming pun menjawab, "Tidak masalah, ayo pergi." Yuan Ming pun melanjutkan perjalanannya untuk memasuki lembah di depannya itu. Lalu, terdapat seorang wanita di keramaian tadi yang berkata kepada rekannya, "Hal Master Ma, penyakit paru-paru anakku bergantung padamu kali ini. Tolong dapatkan Ganoderma api untuk anakku." Mendengar perkataan wanita itu, seorang pria yang merupakan wakil Hal Master Gunung Qinglang, yaitu Mahan pun berkata, "Yakinlah, Nyonya Jiang, penyakit paru-paru putramu bukanlah penyakit serius. Nyonya Jiang sangat menyayangi putranya. Aku pasti akan mengambilkan Ganoderma api itu untukmu dan menyimpan obatnya sampai penyakitnya sembuh." Kemudian, pada saat Yuan Ming dan Su Ying ingin masuk ke dalam, mereka berdua pun dihadang oleh murid Mahan, yaitu Zhang Long. Zhang Long pun berkata, "Berhenti, pengunjung dilarang masuk ke sini. Kembalilah." Mendengar hal itu, Yuan Ming pun berkata, "Aku akan pergi ke lembah di depan untuk memetik Ganoderma api. Beri aku jalan." Zhang Long pun menolaknya dan tetap menyuruh Yuan Ming untuk pergi. Yuan Ming pun menjadi kesal karena jalannya dihadang, sehingga Yuan Ming pun berkata, "Jika kau tidak dapat berbicara, aku tidak keberatan merobek mulutmu." Mahan yang mendengar perkataan Yuan Ming itu pun terkejut. Lalu, Nyonya Jiang pun bertanya kepada Mahan, "Hal Master, siapa anak muda ini? Tampaknya dia berada di sini untuk mendapatkan Ganoderma api." Mahan yang melihat keberadaan Yuan Ming itu pun berkata, "Dilihat dari kultivasinya, dia tidak lebih dari tingkat ketiga. Muridku, Zhang Long bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Tapi, ada gejolak baru-baru ini di lembah. Jadi, tidak buruk untuk membiarkan pria malang ini untuk masuk dan membantu kita menjelajahi jalannya. Ini juga akan mudah bagi kita untuk mendapatkan Ganoderma api." Mendengar perkataan Mahan, Nyonya Jiang pun berkata, "Itu bagus. Jika dia berani mengambil Ganoderma api anakku, dia hanya akan bisa masuk, tapi tidak akan bisa keluar." Mendengar perkataan itu, Mahan pun berjalan mendekati Yuan Ming sambil berkata, "Jangan khawatir Nona, aku mengerti." Zalong yang mendengar perkataan Yuan Ming tadi pun menjadi kesal dan berkata, "Kau beraninya mengucapkan kata-kata kasar di depan Hal Master saya. Sepertinya tulangmu itu gatal." Zalong pun melancarkan tinjunya ke arah Yuan Ming. Mahan yang melihat hal itu pun menyuruh muridnya untuk segera berhenti. Setelah itu, Mahan pun berkata kepada Yuan Ming, "Adik kecil, apakah Anda tahu tentang Ganoderma api yang baru-baru ini muncul di lembah?"
itu akan berbahaya jika Anda ingin tetap masuk. Mendengar perkataan Mahan, Yuan Ming pun berkata, "Kau tidak perlu khawatir tentang itu, beri aku jalan." Mendengar hal itu, Mahan yang memiliki rencana buruk itu pun tersenyum dan berkata, "Karena adik ingin ke sana, maka aku akan mengajakmu. Bagaimana? Apa adik ingin ikut dengan kami?" Mendengar tawaran itu, Yuan Ming pun menyuruh Su Ying untuk menunggunya di luar. Su Ying yang khawatir dengan Yuan Ming itu pun berusaha menahan Yuan Ming dengan berkata, "Saudara Xuan Yuan, haruskah kita kembali? Aku tidak ingin Ganoderma api lagi." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun menyuruh Su Ying untuk tidak perlu khawatir, dan Yuan Ming pun melanjutkan perjalanannya memasuki lembah tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di lembah tersebut, yang dimana terdapat sebuah pulau di tengah lembah itu. Mahan pun berkata kepada Yuan Ming, "Setelah Anda melewati danau ini, di pulau kecil di tengah danau di depan, Anda bisa memetik Ganoderma api. Namun, jalan menuju ke tengah danau sedikit berbahaya. Kita akan bergiliran jalan yang masing-masing maju 50 langkah. Jadi, bagaimana jika Anda mulai duluan?" Mendengar perkataan Mahan, Yuan Ming pun menyetujuinya dan memulai langkahnya menuju ke pulau yang ada di tengah itu. Zalong yang melihat hal itu pun berkata kepada gurunya, "Tuan, orang ini mungkin bodoh. Dia langsung pergi begitu saja. Saat dia menarik keluar Earth Flame Beast, kita bisa mengambil kesempatan itu untuk melawan Earth Flame Beast." Mendengar perkataan muridnya, Mahan pun berkata, "Dengan anak ini, kita menghemat banyak waktu untuk mengalahkan Earth Flame Beast. Anak ini hanya memiliki basis kultivasi tingkat 3. Diperkirakan, dia akan terseret dan ditelan oleh Earth Flame Beast. Namun, ini salahnya sendiri, karena tidak membuka matanya dan menabrak dirinya sendiri ke kematian. Tidak heran, ada orang lain yang berani ke sini." Pada saat Yuan Ming melangkah maju ke tengah, tiba-tiba, dari dasar danau itu pun muncul Earth Flame Beast yang datang menghampiri Yuan Ming. Menyadari hal itu, Yuan Ming pun menggunakan kakinya untuk menendang Earth Flame Beast itu dan menggunakannya sebagai tumpuan lompatan. Yuan Ming pun melanjutkan perjalanannya menuju ke tengah pulau. Setelah 50 langkah, Yuan Ming pun berkata kepada Mahan, "50 langkah selesai, sekarang terserah kalian." Melihat Yuan Ming baik-baik saja, kedua murid Mahan pun terkejut dan berkata, "Mengapa Earth Flame Beast tidak muncul? Anak ini tidak akan seberuntung itu kan? Bagaimana bisa? Apa kau tidak melihat Flame Beast menyerangnya?" Setelah mengatakan hal itu, kedua murid itu pun melangkah maju menuju ke tempat Yuan Ming, diikuti oleh Mahan dari belakang. Mahan pun berkata, "Mungkin Earth Flame Beast sedang tidur. Meski lebih lemah dari kita, anak tingkat 3 ini memiliki keberuntungan yang bagus karena lewat di waktu yang tepat." Pada saat menghampiri Yuan Ming, Zalong pun berkata dengan bangga, "Wah, tidak ada bahaya di sini. Kami masih bisa berjalan secara perlahan. Lihatlah aku mengajarimu berjalan. Apa yang akan datang selanjutnya?" Zalong pun melanjutkan langkahnya melewati Yuan Ming dengan rasa sombong itu. Tiba-tiba, di hadapan Zalong pun muncul Earth Flame Beast untuk menghadangnya. Zalong yang melihat keberadaan Earth Flame Beast itu pun menjadi panik dan berkata, "Earth Flame Beast, bagaimana bisa?" Earth Flame Beast itu pun menyerang Zalong dengan menggigitnya dan menyeretnya masuk ke dalam danau. Melihat muridnya tertangkap oleh Earth Flame Beast, Mahan pun dengan cepat langsung menyerang Earth Flame Beast itu dengan kekuatannya, sehingga Earth Flame Beast itu pun masuk kembali ke dalam danau. Akan tetapi, Zalong yang masih berada di dalam danau itu pun tidak dapat ditolong lagi, sehingga Zalong pun mati tenggelam. Mahan yang melihat muridnya tenggelam perlahan itu pun menjadi panik dan berkata, "Semuanya sudah terlambat. Suhu danau ini sangat tinggi dan sangat korosif. Tidak ada kemungkinan bertahan hidup jika sudah diseret oleh Earth Flame Beast." Melihat rekannya mati, murid yang satunya pun menjadi kesal dan menyalahkan Yuan Ming dengan berkata, "Ini semua karenamu. Jika kau mengeluarkan Earth Flame Beast barusan, kakak senior Zanglong tidak akan mati." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun berkata, "Aku tidak mengerti. Aku boleh mati, tapi saudaramu tidak boleh. Apa sebenarnya maksudmu?" Mendengar perkataan dari Yuan Ming, murid yang satunya itu pun menjadi kesal dan melancarkan serangannya ke arah Yuan Ming sambil berkata, "Tanyakan saja pada ibumu. Aku akan membunuhmu sekarang untuk membalaskan dendam saudaraku." Mahan yang melihat hal itu pun menyuruh muridnya itu untuk berhenti dan berkata, "Di sini tidak terlalu aman. Jangan sombong. Pergilah dari tengah danau dulu." Beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun telah sampai ke pulau itu. Murid Mahan yang melihat keberadaan Ganoderma api di bebatuan itu pun menjadi senang dan berkata,
Guru, itu Ganoderma api. Mendengar perkataan muridnya, Mahan pun melihat ke arah tanaman Ganoderma api itu dan berkata, "Bagus, ini adalah Ganoderma api kelas atas. Kita beruntung. Selain untuk keluarga Jiang, sisanya akan dibawa ke penguasa gunung, dan dia pasti akan memberi kita hadiah lagi." Setelah mengatakan hal itu, Mahan pun tiba-tiba terkejut menyadari sesuatu. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and see you.